Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya fajar pagi menghadirkan cahaya semesta untuk menyinari pekatnya kabut pemahaman akan sejarah pendidikan bangsa ini kepada putra-putri Indonesia. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara berulang kali menekankan apa yang disebutnya kemerdekaan dalam belajar. Dari berbagai literatur, gagasan ini boleh jadi bermula karena pria bernama Suwardi Suryaningrat itu menolak betul praktik pendidikan yang mengandalkan kekerasan. Dan dasar inilah sesungguhnya yang menguatkan Ki Hajar Dewantara berjuang menyebarkan konsep pendidikan model taman siswa. Makna kemerdekaan belajar yang dimaksud Ki Hajar Dewantara yakni bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari pengembangan bakat. Jadi yang punya kehendak itu adalah siswanya, bukan pamong, bukan guru, bukan dosen yang memaksakan anak didik harus jadi hijau, harus jadi merah. Dan itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani berarti mendorong dan menguatkan. Namun, cara mendorong dan memberi kekuatan belajar tak boleh sembarangan. Kendali harus tetap ada dan itulah tugas dan fungsi pamong. Agar harapan menjadi manusia sesuai dengan arah bakatnya tetap terjaga. Bakat menjadi kiblat bagi sang pendidik. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Guna memenuhi kebutuhan pengembangan bakat, anak didik harus merasa merdeka. Namun, merdeka yang dimaksud bukan bermakna mutlak, tapi merdeka dalam kendali pamong agar arah pengembangannya tidak lari dari bakat siswa. Permasalahan inilah yang mendasari Ki Hajar Dewantara merancang dan menerapkan trilogi pendidikan sebagai dasar dan pegangan pamong atau guru di dalam menjalankan proses belajar mengajar. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, Tutwuri Handayani. Salam dan bahagia. Saya Ki Dr. Hewan Muhammad Munawaroh Magister Manajemen sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa yang saat dahulu kala pernah mengenyam pendidikan ketaman-siswaan, pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Izinkan untuk saat ini ingin menyampaikan keprihatinannya sebagai sarana untuk meluruskan atas apa yang terjadi pada konsep merdeka belajar sebagaimana yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yang saat ini telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan yang dilaksanakan untuk seluruh komponen pendidikan di seluruh Indonesia. Bila melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, sebetulnya yang lebih tepat itu adalah belajar merdeka, bukan merdeka belajar. Apa arti dari belajar merdeka? Belajar merdeka ini memiliki arti merdeka atas diri sendiri, merdeka atas minat dan bakat siswa itu sendiri yang harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin, dan itulah sesungguhnya konsep yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara tentang apa yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar. Saya memaklumi masih banyak masyarakat yang belum mempelajari apalagi memahami ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan bangsa Indonesia
dan sebagai Bapak Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Tetapi pemakluman ini jangan sampai membelokkan arah tujuan daripada proses pendidikan di Indonesia, yaitu bagaimana menciptakan manusia yang mempunyai kematangan jiwa, yang mempunyai kemerdekaan, dan mempunyai karakter keindonesiaan. Konsep pendidikan itulah yang diwakafkan Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini, dengan harapan tak tergerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia yang seharusnya setiap praktisi pendidikan bangsa ini seyogyanya memahami pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep merdeka belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan harkat dasar dari individu atau siswa. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa buah dari pendidikan itu ialah kematangan jiwa yang akan dapat mewujudkan hidup dengan penghidupan yang tertib dan suci, serta bermanfaat bagi orang lain. Pendidikan karakter dalam membangun bakat semakin terasa penting dan tak boleh tersingkirkan. Karakter merupakan kunci utama dalam membangun setiap insan pendidikan. Guru dituntut bisa mengukur kemampuan anak didiknya dengan cara yang lebih deskriptif, dimaksud untuk bisa menjelaskan seperti apa karakter anak didik yang sesungguhnya agar tidak salah di dalam mengarahkannya. Berdasarkan pemahaman atas pengalaman saat belajar di Taman Siswa, di mana keberhasilan pengembangan bakat siswa adalah menjadi tolok ukur keberhasilan dalam proses belajarnya, maka angka tidak boleh menjadi tolok ukur dalam pengembangan bakat. Kurikulum jangan dijadikan alat untuk menjajah anak didik kita. Terjajahnya anak-anak didik kita ini di dalam kurikulum justru akan membunuh pengembangan bakat karakter yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Pertanyaannya adalah, pikiran kok sampai terjajah? Itu artinya terjajah intelektualisme. Ki Hajar anti terhadap intelektualisme. Beliau mengatakan, saya tidak suka orang yang terlalu intelek tetapi mengabaikan karakter. Ini semua tinggal bagaimana Mas Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan, menentukan kebijakannya. Bila apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam mencapai arah pendidikan di Indonesia. Bila hal ini dapat terlaksana, maka itulah, Mas Menteri, sumbangsih kami dari perguruan Taman Siswa. Terima kasih. Ki Hajar Dewantara sangat memperhatikan bakat dan minat anak dalam belajar. Ini jadi pekerjaan rumah bagi Menteri Pendidikan untuk mempertahankan budaya belajar merdeka yang diusung Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tak pernah mematok anak didiknya di kelas kelak akan menjadi apa. Ki Hajar Dewantara memerdekakan anak didiknya saat belajar apapun berdasarkan bakat mereka. Bakat itulah yang harus dibawa anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dalam membawa Indonesia sebagai negara yang maju dan berkepribadian, yaitu
pribadi Indonesia. Bahwa kita itu tidak mencetak lulusan alumni itu untuk sekedar menjadi buruh, menjadi tenaga kapitalis, menjadi tenaga industri, atau sekedar ASN. Inilah hakikat sesungguhnya yang dimaksud dengan belajar merdeka, bukan merdeka belajar. Belajar untuk merdeka dalam arti sesungguhnya. Fajar pagi, setitik sinar sebagai pengantar kebangkitan taman siswa dengan berupaya mengembalikan kemerdekaan proses belajar dengan mengembangkan potensi dan bakat alam peserta didik demi pencapaian kematangan jiwa. Sekian dulu Fajar Pagi Channel hadir. Berjumpa kembali di episode berikutnya dengan penelusuran dan pengupasan secara tuntas tentang ajaran-ajaran luhur Ki Hajar Dewantara, khususnya sumbangsih pemikirannya untuk dunia pendidikan Indonesia. Tidak lupa, kami selalu berharap dan berterima kasih atas subscribe, like, komen, dan share-nya. Fajar Pagi, saatnya menerangi gelapnya alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.